Ya, pemirsa, PT Dasbara Lestari Tbk resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham DAAZ ini melepas sebanyak 300 juta saham baru dengan harga penawaran Rp880 per saham. Dengan demikian, perseroan meraih dana segar dari IPO sebesar Rp264 miliar. PT Dasbara Lestari Tbk resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sekaligus menjadi milestone penting dalam perjalanan perseroan untuk meningkatkan ekspansi bisnis dan penguatan modal. Emiten berkode saham DAAZ ini menerbitkan saham baru melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO sebanyak 300 juta saham atau setara dengan 15,02% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik sebesar Rp880 per saham. Dengan demikian, DAAZ meraih dana segar dari pasar modal sebesar Rp264 miliar. Perseroan yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar logam, biji logam, dan penyedia jasa aktivitas perusahaan holding akan menggunakan dana hasil IPO sekitar 33,34% untuk pembelian biji nikel dan modal kerja yang digunakan untuk biaya tenaga kerja serta biaya logistik. Kemudian sisanya sekitar 66,66% akan digunakan sebagai pinjaman kepada anak usaha untuk pembelian batu bara, pembelian bahan bakar solar, dan modal kerja. Sementara itu, PT Dasbara Lestari Tbk berdiri pada tahun 2009 yang mengawali usaha sebagai perusahaan perdagangan komoditas. Kemudian perseroan berkembang menjadi perusahaan terdiversifikasi di mana saat ini 3 pilar utama usaha perseroan adalah perdagangan komoditas seperti biji nikel, batu bara, dan bahan bakar solar. Berikutnya jasa angkutan laut dan jasa pertambangan. DAS menawarkan solusi terintegrasi untuk sektor pertambangan dan pengolahan mineral, serta dan selalu berkomitmen untuk menjaga standar tinggi dalam operasional dan kualitas layanan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya terkait dengan PT Dasbara Lestari Tbk yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel. Ada Bapak Mahar Atanta Sembiring, beliau adalah Direktur Utama PT Dasbara Lestari Tbk, dan juga Bapak Irawan Sastro Tanoyo, Komisaris PT Dasbara Lestari Tbk. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih juga. Salam investasi dan terima kasih sudah hadir nih di studio IDX Channel. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan IPO, nah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu latar belakang dari perseroan, kenapa sih akhirnya memilih nih menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Silakan. Baik, Mas Pras, aku mungkin cerita agak sedikit panjang ya. Boleh, silakan Pak. Jadi sejarahnya DAAS ini berdiri 12 November 2009. Jadi besok kita akan berulang tahun yang ke-15. Ya, jadi perjalanannya sudah panjang. Baik. Dan kami juga sudah memulai dari permulaan yang sebenarnya sederhana, perdagangan komoditas ya. Kami juga sudah bisa mendiversifikasi usaha kami menjadi perdagangan komoditas, batubara, nikel, minyak. Minyak dalam hal ini adalah bahan bakar minyak ya, diesel. Kita diversifikasi juga ke jasa pertambangan dan jasa angkutan laut. Nah, jadi ada beberapa sebab kenapa kami memilih ke bursa itu, Pak. Pertama adalah, dan spesifik, Bursa Efek Indonesia. Pertama adalah ya memang kami berasal dari Indonesia, customer kami juga 100% lah pada saat ini adalah berkegiatan di dalam negeri. Jadi tentunya sudah lebih baik kalau kita bisa memilih IDX, itu yang pertama. Yang kedua juga kita ingin berusaha menjadi perusahaan yang lebih kompetitif dan bisa juga menjadi perusahaan yang lebih terdorong lagi ke depannya, sehingga kita melihat bahwa kesempatan ke bursa itu akan memberikan dorongan dan memberikan kesempatan kami juga untuk bisa terakselerasi lagi. Jadi karena hal itu, salah satunya tentunya adalah dengan investor-investor yang baru, dan itu terbukti hari ini animo dari investor bursa terhadap PT DAAS sangat baik, dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh investor DAAS, baik individu maupun institusi. Kami berharap ya, ayo tabung terus saham DAAS karena kita berusaha untuk berakselerasi ke depannya. Terima kasih. Kalau Anda katakan responnya luar biasa sekali dari DAAS sendiri, lantas bagaimana sih respon dari investor pada saat IPO berlangsung tadi, Pak?
Yang bisa kita lihat, pertama Pak, saya sampaikan bahwa saat ini menurut informasi kami per tadi pagi itu ada sekitar 47.000 saham investor yang individu ya. Kemudian ada juga investor institusional, total hampir 48.000. Ini juga satu jumlah investor yang buat kami cukup besar ya. Harganya juga hari ini naik dari tadi 880, saya rasa naik 25% ya, harga 1.100 per hari. Ini juga merupakan satu dorongan semangat untuk kami gitu, untuk bisa membuktikan sekarang adalah waktunya untuk membuktikan bahwa visi kami ke depan ini bisa benar-benar berjalan dengan baik. Apa-apa yang kita sudah rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan kita bisa deliver shareholder value tentunya. Jadi kami sangat bergembira, tetapi pada saat yang sama kita juga harus terpacu. Karena waktunya untuk menunjukkan kepada investor maupun stakeholder yang lain bahwa kita siap untuk bertumbuh bersama. Nah mungkin ditambahkan juga ini Pak Irawan terkait dengan perusahaan ini sejak kapan berdiri, kemudian bidang usaha apa saja yang dijalani, meskipun tadi sudah disampaikan, kemudian update-nya hingga saat ini itu sudah di bagian yang mana nih Pak? Silakan. Mungkin kalau boleh saya berkomentar untuk pertanyaan yang pertama dulu, Mas Pras. Jadi salah satu prinsip daripada PT DAAS berusaha adalah akuntabilitas, Mas. Nah, akuntabilitas itu akan terlaksana salah satunya kalau kita menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek sebagai public company. Karena dengan akuntabilitas yang baik, tentunya sarana akses kepada pendanaan itu akan menjadi lebih mudah. Nah, itu sangat kita perlukan. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan latar belakang daripada founders PT DAAS, yaitu 4 orang. Pertama adalah Pak Erwin Sutanto, dia presiden direktur, dia seorang senior konsultan di McKinsey konsultan dunia. Pak Mahar sendiri sebagai presidir, latar belakang dia adalah senior konsultan di Booz Allen, itu juga perusahaan dunia. Satu lagi adalah Pak Abidin Sirgar, kebetulan beliau bertugas di divisi yang lain, jadi tidak menjadi bagian dari board di sini. Dia juga seorang Citibankers, lifetime. Saya sendiri partner dari kantor akuntan dunia, Arthur Andersen dan Ernst & Young. Nah, mungkin latar belakang kita itu menjadikan akuntabilitas menjadi utama, Mas. Itulah latar belakang kita menjadi public company. Dan update dari perseroan sendiri kinerjanya? Nah, mungkin Pak Mahar bisa. Pak Mahar mungkin bisa kinerja kita dari tahun ke tahun, Pak, memang menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Yang pertama itu dulu double digit itu sudah merupakan biasa begitu ya. Karena kita itu tadi salah satu prinsip kerja kami adalah kompetitif, kompetitif tapi juga reliable. Jadi dan ada prinsip-prinsip kerja kami yang lainnya. Kita berharap ke depannya kita juga bisa terus bertumbuh dengan dan terakselerasi lebih lagi malah. Apalagi karena kita melihat program hilirisasi industrialisasi dari logam ini juga didengungkan oleh sejak dari zaman Presiden Jokowi dan kemudian sekarang ingin dilanjutkan, bahkan didorong lagi oleh Bapak Presiden kita Pak Prabowo, sehingga itu juga memberikan dorongan yang luar biasa bagi kami untuk bisa berkontribusi terus dan bertumbuh lebih cepat lagi begitu di dalam pertumbuhan kami. Saya tidak tidak ingin membuat satu spekulasi, tapi kita berusaha supaya bisa bertumbuh paling tidak double digit. Baik. Nah, yang menarik lantas bagaimana dengan iklim usahanya begitu saat ini dari core bisnis yang sudah Anda sampaikan tadi begitu? Saya rasa ada dua yang bisa kita sampaikan, Pak ya. Pertama, iklim usahanya ini memang pertama ya sangat terdorong sekali oleh program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang pertama ya. Dan kedua juga iklim usahanya sekarang memang kalau kita lihat dari iklim usaha jasa angkutan, jasa pertambangan ini maupun perdagangan ya, tentunya banyak pemain-pemain di dalam industri itu. Namun kalau kita melihat apa keunggulan yang kita miliki, pertama kami juga memiliki hubungan dan perjalanan yang sudah jauh. Ya, jadi reputasi itu bukan sesuatu yang bisa dibangun secara
overnight, tetapi memerlukan waktu dan pembuktian. Betul. Kami punya itu. Kedua, alat-alat kerja kami juga banyak adalah yang kami miliki sendiri, sehingga itu memberikan reliability kepada customer kita. Ya. Ketiga juga kita melihat bahwa pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh orang-orang dan maupun karyawan-karyawan kami yang sudah bisa bekerja dengan baik dan memberikan dan tahu apa yang dibutuhkan oleh customer kami, sehingga itu menjadi modal kami untuk bisa terus bertumbuh walaupun industrinya bisa saja semakin kompetitif, gitu ya. Mungkin itu, tapi kita percaya bahwa dengan inovasi dan dengan kepercayaan dari customer maupun dengan keinginan pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi ini masih memberikan peluang yang luar biasa bagi kami. Baik, nah lantas bagaimana dengan penggunaan dana hasil IPO dan nanti komposisinya seperti apa saja? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Bapak. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan IPO PT Daas Bara Lestari Tbk dengan kode sahamnya DAAZ. Baik, kita akan lanjutkan kembali nih, Pak Bahar. Lantas bagaimana dengan penggunaan dana IPO ini? Mungkin bisa memberikan satu jawaban juga nih bagi para investor setelah raihan dana segar yang sudah diperoleh begitu oleh perseroan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras. Secara umum ya Mas, kami mendapatkan sekitar 260 miliar hari ini dari seluruh investor. Kira-kira 1/3, 33,3 sekian persen itu akan digunakan oleh PT Daas sendiri untuk sebagai modal kerja untuk perdagangan nikel. Itu yang pertama. Ya. Kita ingin memperluas baik sumber maupun juga user dari nikel kita, itu yang pertama. Nah, kemudian sekitar 2/3 itu akan kita berikan sebagai working capital, jadi pinjaman kepada 2 anak usaha kami. Satu yang berusaha di bidang perdagangan minyak atau perdagangan bahan bakar minyak, dan satu lagi adalah yang bergerak di bidang perdagangan batu bara. Jadi kami melihat bahwa bisnis kami di dalam perdagangan ini tetap menjadi motor pendorong, dan kami yakin bahwa kedepannya paling tidak 1-2 tahun ke depan ini masih menjadi sumber pertumbuhan yang baik buat perusahaan gitu. Jadi tetapi tentunya kita tidak hanya melihat kepada pertumbuhan organik, kami juga melihat kepada kesempatan-kesempatan kami untuk melakukan apakah itu akuisisi atau pertumbuhan organik yang lain dengan penambahan alat kerja dan seterusnya. Itu tetap kita lakukan, tapi khusus dana IPO kami rencanakan untuk working capital baik di DAS maupun di anak usahanya. Anak usaha, itu dia berarti komposisi dari penggunaan dana hasil IPO begitu pemirsa yang sudah disampaikan oleh Pak Mahar. Pak Irawan, lantas bagaimana dengan wilayah-wilayah yang selama ini menjadi backbone nih dari kinerja perseroan? Ya, kita ini kan besar di Indonesia Timur, Mas. Jadi saya kira kita akan tetap berkonsentrasi di sana karena kelihatannya dengan program hilirisasi yang masif dari pemerintah, Indonesia Timur menjadi pusat kegiatan itu. Nah, selama ini kita berkiprah di sana dan kita akan mengembangkan bisnis kita lebih lanjut di sana. Karena apa? Karena kita sudah begitu familiar, begitu menyatu dengan daerah di sana, Mas. Jadi, tantangan tersendiri di sana bagaimana nih Pak Irawan, dari sisi infrastrukturnya sudah ready kah atau bagaimana? Mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran, Pak. Memang kalau di dalam perdagangan ini, angkutan laut terutama Pak ya, memang iklim menjadi faktor penentu juga dalam melakukan operasional kita sehari-hari gitu ya, terutama pada waktu misalnya ada perubahan cuaca dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana kita menyikapi perubahan perubahan cuaca. Prinsip yang kami anut adalah pertama kita selalu berpegang kepada safety ya kan. Jadi kita memastikan bahwa setiap operasional kami ini bisa berjalan dengan safe begitu. Itu yang pertama. Kedua, juga kita selalu berbicara dengan customer kita bagaimana kebutuhan mereka dan bagaimana kondisi iklim yang misalnya bisa terjadi perubahan. Itulah yang kita lakukan, mitigasi apakah bisa kita lakukan dengan pengiriman parcel yang lebih kecil maupun pengiriman yang lebih cepat begitu untuk mensiasati kondisi iklim. Jadi utamanya, tetapi kalau yang lain-lain saya mau tambahkan mengenai infrastruktur, karena kita menggunakan jalur laut,
kami lebih banyak dimudahkan sebenarnya, karena banyak dari tambang-tambang maupun banyak dari sentra-sentra industri kita adalah lebih dekat ke laut kalau untuk di industri nikel begitu. Jadi puji syukur kita selama ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh customer kita, sehingga kita bisa memberikan supply sesuai dengan harapan dari mereka. Oke. Nah, lantas target-target yang ingin diraih dari perseroan sendiri pasca IPO nih apa saja nih, Pak Irawan atau Pak Mahar nih? Ini Pak Presiden. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan Pak, jadi memang kita kalau melihat dari pertumbuhan kita dari beberapa tahun terakhir, kita selalu bertumbuh dengan cukup baik ya. Tahun 2023 kita mungkin sekitar 7,8 triliun. Itu meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2022. Di tahun 2024 ini juga saya rasa kita masih bisa bertumbuh besar juga, cukup besar. Saya tidak bisa memastikan berapa angkanya, kita berusaha untuk mencapai, tapi kalau bisa kita bisa menembus di atas angka 10 triliun dari top line begitu. Jadi mungkin itu yang berusaha kita kerjakan, dengan berbagai upaya kita, sebagian juga dengan penambahan alat kerja maupun penambahan dari pasar maupun penambahan dari kita berkomunikasi juga dengan penyedia dari tambang-tambang maupun dari suplai BBM kita. Mudah-mudahan masih ada waktu hampir 2 bulan ya, mudah-mudahan tahun ini bisa kita tutup juga dengan satu prestasi yang baik. Baik, dari beberapa course bisnis yang sudah disampaikan tadi, ada perdagangan komoditas, kemudian pertambangan dan juga angkutan laut, ini yang mendominasi untuk bisa menjadi penopang kinerja perseroan, apakah rata-rata juga mengalami pertumbuhan yang sama? Mengingat Anda katakan pertumbuhan double digit itu sudah hal yang biasa begitu bagi perseroan nih, Pak Mahar. Ya, kalau kami ngelihat bahwa sekali lagi saya mau menggarisbawahi bahwa saat ini perdagangan komoditas, baik itu batu bara, baik itu nikel maupun bahan bakar diesel, itu merupakan sumber pendapatan kami yang terbesar. Kami masih melihat bahwa 3 hal ini masih terus bertumbuh dengan baik. Tentu kita juga melihat kepada mineral-mineral yang lain dan opportunity apa yang ada di pasar, karena kita ingin menjadi bagian dari program besar yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu hilirisasi, Mas. Jadi ini juga kita melihat bahwa dengan melihat program yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menjadi bagian dari pertumbuhan itu adalah resep bagi DAAS untuk bertumbuh pada waktu yang lalu, dan tentunya ini juga kita harapkan menjadi mesin pendorong ke depan. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita, apakah kita sebagai sebagai penyedia minyak atau penyedia batu bara atau mungkin penyedia nikel, dimanapun itu kita berusaha mencari kantong-kantong usaha yang bisa kita jalankan dengan baik gitu. Jadi sekali lagi mungkin secara umum bisnis perdagangan itu tetap kita jadikan sumber pertumbuhan yang baik, dan dengan sendirinya maka jasa angkutan laut kita juga akan bertumbuh dengan cepat. Nah kalau dari sisi pangsa pasarnya, Pak Irawan, Anda melihat bagaimana potensinya ke depan begitu? Mengingatkan tadi sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai kompetisi kan cukup ketat juga nih kalau kita bicara mengenai industri seperti ini. Mungkin kita harus melihat keberhasilan kunjungan Pak Presiden kita ke China, Mas. Jadi kelihatannya sangat sukses, bahkan diberitakan beliau akan membawa masuk secara potensi sekitar 156 triliun investasi baru. Nah, sebagian besar daripada investasi tersebut tentunya akan diarahkan kepada masalah hilirisasi ini, Mas. Jadi memang kebetulan sekali DAS ini kan berbisnis di bidang itu, Mas. Kita adalah suplemen daripada program hilirisasi. Jadi kami sangat optimistik ke depannya DAS ini akan berkembang. Terlebih setelah menjadi bagian dari perusahaan publik, di mana akses pendanaan akan tentunya lebih mudah dan lebih tepat guna. Nah itu dia, hilirisasi nampaknya memang menjadi game changer nampaknya ya Pak Mahar ya, bagi perseroan begitu ke depan. Optimisme Anda sendiri bagaimana? Kita sangat optimis, Mas. Jadi kalau mungkin sebagai penutup kalau dari saya adalah kita sangat berterima kasih ada 48.000 ya kan investor DAAS. Mungkin saya mau sampaikan bahwa ayo tabung terus saham DAAS. Mungkin itu ya. Jadi itu sudah menggambarkan optimisme kami terhadap kegiatan usaha kami.
Kalau boleh sedikit ditambahkan terkait dengan langkah ekspansi bisnis ke depan nih Pak Mahar nih, mungkin bisa menjadi pencerahan juga nih bagi para investor ataupun pemirsa kita. Iya, jadi sekali lagi sekarang adalah waktunya untuk membuktikan. Saya nggak mau berbicara tentang strategi secara spesifik ya Pak ya, tetapi karena eksekusi juga penting. Gitu ya. Jadi sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan bahwa eksekusi yang kita sudah rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Hal-hal yang perlu kita sampaikan dalam melakukan IPO ini sudah kita sampaikan dalam prospektus usaha, dan sekarang adalah waktu untuk menunjukkan kita bisa mendeliver apa yang kita sampaikan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan doakan terus dan jangan lupa tabung saham DAAS. Nah, itu dia. Pak Irawan dan mungkin terakhir saya sebagai anggota daripada Dewan Komisaris Mas Pras, saya hanya mau memastikan bahwa perusahaan ini akan berjalan dengan mengacu kepada good corporate governance, tata kelola bisnis yang baik, dan itu tentunya akan kita laksanakan dengan baik melalui audit committee, melalui external audit, dan kita sendiri sebagai Dewan Komisaris kita akan memastikan itu sehingga akuntabilitas dari perusahaan akan terjamin. Itu dia, trust yang paling utama juga ya diberikan perusahaan nih terhadap para investor kita begitu sudah menanamkan dananya di DAAS begitu ya. Baik, terima kasih banyak kehadirannya Pak Mahar dan juga Pak Irawan di studio IDX dan terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan juga kepada pemirsa IDX. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.